Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sariningsi, NIM 0122169 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai antropologi hukum. Materi yang akan dibahas adalah pengantar antropologi hukum, ruang lingkup antropologi hukum, perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum, dan hukum adat, antropologi hukum dan ilmu lain, manfaat antropologi hukum, budaya hukum, dan masyarakat. Pada bagian pengantar antropologi hukum, kita akan membahas mengenai definisi antropologi hukum secara etimologi dan definisi antropologi hukum menurut para ahli. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, artinya manusia atau orang, dan logos artinya ilmu. Jadi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji manusia sebagai makhluk biologis dan sekaligus makhluk sosial. Antropologi hukum ini adalah bidang khusus antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku masyarakat menurut aturan hukum. Aturan hukum yang relevan tidak terbatas pada hukum normatif, tetapi juga mencakup hukum adat dan budaya perilaku masyarakat. Definisi antropologi hukum menurut Hilman Hadikusuma adalah ilmu tentang manusia. Menurut Hilman, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi biologi dan budaya. Tujuan utama antropologi adalah manusia, kemudian perilaku budaya. Menurut William Nixon, antropologi hukum adalah bidang penelitian yang mencoba menjelaskan tatanan dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai bagian penting dari kebudayaan. Bagian-bagian ilmu antropologi. Antropologi terbagi atas dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik terbagi atas dua bagian, yaitu paleontropologi, fokus pada asal-usul manusia berdasarkan fosil. Antropologi fisik atau evolusi mempelajari evolusi fisik manusia dari masa lalu hingga sekarang. Antropologi budaya terbagi atas tiga bagian, yaitu etnolinguistik, mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya, etnologi, mengkaji asas-asas dan perbandingan budaya berbagai kelompok manusia, yang ketiga prasejarah atau prehistori, mempelajari perkembangan budaya manusia sebelum ada tulisan. Ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Ruang lingkup kajian antropologi hukum yaitu yang pertama, manusia dengan kebudayaannya, yang kedua, manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Pada tabel berikut ini, terlihat jelas perbedaan antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum dan perbedaan antropologi hukum dengan hukum adat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Dari segi objek, antropologi hukum mempelajari hukum yang bukan hukum barat, biasanya hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Sosiologi hukum mempelajari hukum barat atau hukum yang sudah dipengaruhi hukum barat, yaitu hukum tertulis. Dari segi subjek, antropologi hukum fokus pada masyarakat sederhana seperti komunitas adat atau tradisional. Sosiologi hukum fokus pada masyarakat maju atau modern, yaitu masyarakat kompleks dan berkembang. Dari segi perspektif, antropologi hukum melihat hukum dari perspektif budaya, bagaimana hukum lahir dan berkembang dalam budaya lokal. Sosiologi hukum melihat hukum dari perspektif sosial, yaitu hubungan hukum dengan struktur sosial, perubahan sosial, dan institusi sosial. Dari segi penelitian, antropologi hukum menggunakan pendekatan kualitatif dan sering melakukan studi kasus. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel untuk generalisasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan antropologi hukum dan hukum adat. Dari segi objek, antropologi hukum mempelajari perilaku manusia terkait hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat fokus pada norma hukum di luar undang-undang, yaitu aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.
Dari segi pendekatan, antropologi hukum menggunakan pendekatan holistik atau menyeluruh, memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya hukumnya saja. Hukum adat menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma-norma hukum adat dari sudut pandang hukum formal. Dari segi penelitian, antropologi hukum melakukan penelitian lapangan, yakni observasi langsung ke dalam masyarakat untuk melihat bagaimana hukum dipraktikkan. Hukum adat lebih banyak melakukan studi pustaka dan dokumen, yaitu membaca literatur atau dokumen hukum adat yang telah ditulis. Dari segi norma, antropologi hukum norma dipahami sebagai bagian dari kenyataan sosial yang ada berdasarkan apa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Hukum adat, norma dianggap sebagai sesuatu yang dikehendaki atau diidealkan bagaimana seharusnya masyarakat bertindak menurut adat. Walaupun pada dasarnya antropologi hukum merupakan ilmu yang telah berdiri sendiri, tidak berarti antropologi hukum tidak ada hubungannya dengan ilmu lainnya. Berikut hubungan antropologi hukum dengan ilmu lainnya. Antropologi hukum dan hukum adat mengkaji hukum yang hidup di masyarakat tradisional. Antropologi hukum membantu memahami bagaimana hukum adat berkembang berdasarkan budaya setempat. Antropologi hukum dan etnologi. Etnologi mempelajari perbandingan budaya-budaya manusia. Hubungannya dengan antropologi hukum adalah dalam memahami bagaimana berbagai kelompok etnis mengatur kehidupan hukumnya masing-masing. Antropologi hukum dan sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial dan hubungan antar manusia. Antropologi hukum menggunakan perspektif sosiologi untuk melihat bagaimana norma hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Antropologi hukum dan psikologi sosial. Psikologi sosial membahas perilaku individu dalam konteks sosial. Ini penting dalam antropologi hukum untuk memahami bagaimana persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum terbentuk. Antropologi hukum dan religi. Religi atau agama sangat mempengaruhi norma hukum di banyak masyarakat. Antropologi hukum meneliti bagaimana kepercayaan keagamaan membentuk aturan-aturan hukum adat. Yang keenam, antropologi hukum dan ilmu sejarah. Ilmu sejarah membantu antropologi hukum memahami perkembangan norma hukum dari masa ke masa, termasuk perubahan akibat kontak antar budaya dan kolonialisme. Antropologi hukum juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat bagi teoritis. Antropologi hukum memperkaya teori hukum dengan pendekatan budaya dan sosial. Ini membantu memperluas pemahaman hukum tidak hanya dari aspek normatif atau aturan tertulis, tetapi juga dari bagaimana hukum itu dihidupi dalam masyarakat nyata. Yang kedua, manfaat bagi praktisi hukum. Para hakim, jaksa, pengacara, atau praktisi hukum lainnya bisa memahami konteks sosial budaya dari perkara yang mereka tangani. Ini penting agar penerapan hukum menjadi lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Yang ketiga, manfaat bagi praktisi politik. Politisi atau pembuat kebijakan bisa memahami norma dan nilai lokal dalam merancang undang-undang atau kebijakan publik. Ini menghindari penerapan hukum yang bertentangan dengan budaya setempat. 4. Manfaat bagi pergaulan masyarakat. Antropologi hukum membantu masyarakat umum memahami dan menghargai berbagai bentuk aturan sosial dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mendorong toleransi, harmoni, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya hukum. Materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai budaya hukum dan masyarakat. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum mereka. Ini mencakup pemahaman, penghargaan, ketaatan, dan keterlibatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum menunjukkan seberapa jauh hukum hidup dalam kesadaran sosial masyarakat. Tipe-tipe budaya hukum ada 3. Yang pertama, masyarakat budaya parokial atau picik. Masyarakat ini kurang mengenal hukum dan peran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka cenderung hidup menurut kebiasaan lokal tanpa banyak berhubungan dengan sistem hukum formal. Yang kedua, masyarakat budaya subjek. Masyarakat ini sadar akan hukum, namun hanya sebagai pihak yang harus tunduk. Mereka tidak pernah merasa memiliki atau dapat mempengaruhi hukum, hanya patuh tanpa partisipasi aktif. Yang ketiga, masyarakat budaya partisipan. Ini adalah tipe masyarakat yang paling ideal. Masyarakat tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga merasa terlibat, berpartisipasi dalam proses pembuatan, pengembangan, dan pengawasan hukum. Itulah tadi pembahasan singkat dari saya mengenai antropologi hukum. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.